Langit sore itu tampak kelabu. Awan tebal menggantung berat, seperti menahan sesuatu yang sudah tak sabar untuk jatuh. Angin berhembus dingin, membuat orang-orang yang masih di luar rumah mulai mempercepat langkah. Di jalan raya dekat pasar kecil, deretan pedagang mulai menutup lapak. Khawatir hujan akan turun sewaktu-waktu. Di tengah jalan itu, Maya, seorang pegawai toko alat tulis baru saja pulang kerja. Helm setengah wajah menutupi sebagian rambutnya yang terikat rapi. Dia mengendarai motor matik kesayangannya, motor yang selama ini setia menemaninya berangkat pulang kerja. Hari itu, ia sedikit buru-buru, ingin cepat sampai rumah karena di dapurnya sudah menunggu bahan untuk makan malam bersama adiknya. Namun, tak semua rencana berjalan mulus. Di pertigaan dekat jembatan, motor Maya tiba-tiba tersendat-sendat. Ia kira cuma masalah bensin habis, tapi indikator bensin di dashboard masih menunjukkan setengah. Maya mencoba memutar gas lagi, berharap motor kembali normal. Sayangnya, mesin justru mati total. "Hadeh, kenapa lagi nih?" gumamnya. Memutar kunci starter beberapa kali, tapi hasilnya nihil. Hujan pertama mulai turun, rintik kecil seperti butiran jarum. Maya menoleh ke kiri kanan, mencari tempat berteduh, tapi di dekatnya hanya ada warung kelontong kecil yang sudah setengah tertutup terpal plastik. Tak ada bengkel yang terlihat. Dengan sedikit kesal bercampur panik, Maya menuntun motornya ke tepi. Ia menepikan di bawah pohon besar yang daunnya lumayan lebat, berharap bisa sedikit menghalangi hujan. Namun, angin yang mulai kencang membuat titik-titik air tetap saja membasahi jaket kerjanya. "Waduh, bisa basah kuyup kalau begini," ucapnya pelan sambil menepuk-nepuk lengan jaket yang mulai dingin. Maya merogoh tas kecil di bahu, mengambil ponsel. Jemarinya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena hawa dingin yang semakin menusuk. Ia membuka daftar kontak. Beberapa nama ia lewati teman-temannya rata-rata masih di kantor atau rumahnya jauh dari lokasi. Ia mencoba menelepon Rina, sahabatnya, tapi hanya terdengar nada sambung panjang tanpa jawaban. Hujan semakin deras. Air menetes dari ujung helmnya, membasahi wajah. Di tengah kebingungan, ia teringat pernah melihat papan nama bengkel di pinggir jalan saat berangkat kerja, tak terlalu jauh dari sini. Maya mencari di Google Maps, dan untung saja bengkel itu punya nomor telepon yang tertera. Tanpa pikir panjang, ia tekan nomor itu. "Halo, Bengkel Sinar Jaya, bisa dibantu?" Suara pria di ujung telepon terdengar ramah, tapi agak keras. Mungkin karena suara hujan di sekitarnya. "Mas, ini motor saya mogok di dekat jembatan kecil arah ke pasar. Bisa tolong jemput?" "Hujannya deras banget," kata Maya, berusaha mengeraskan suara. "Oh, iya Mbak. Posisi tepatnya di mana?" Maya menjelaskan sejelas mungkin, sambil sesekali menghapus air hujan dari layar ponselnya yang mulai buram. "Baik, Mbak. Saya Rizal, montir di sini. Saya coba berangkat ya, tapi hujannya lagi kencang, jadi mungkin agak lama," jawab suara di seberang. "Iya, Mas, tolong banget ya." "Saya tunggu di sini," ucap Maya, mencoba terdengar tenang, walau hatinya sebenarnya khawatir. Selesai menelepon, Maya menarik napas panjang. Di sekitarnya, suara air hujan memantul dari aspal, menciptakan bunyi gemericik yang monoton. Beberapa motor lain melaju cepat, menghindari genangan. Ada juga mobil yang lewat, menyipratkan air hingga mengenai bagian bawah celananya. Ia menatap motornya yang diam tak berdaya. "Kamu kenapa sih? Padahal udah mau nyampe rumah," keluhnya lirih, seperti berbicara pada teman yang sedang ngambek. Waktu berjalan pelan, rasa dingin mulai masuk hingga ke telapak kaki. Maya merapatkan jaket dan sesekali menggosok kedua tangannya. Pikirannya melayang pada adiknya di rumah yang mungkin sudah menunggu. Ia mencoba mengirim pesan, tapi sinyal mulai lemah karena hujan. Lebat, sambil berdiri, ia memperhatikan sekitar. Ada bapak penjual gorengan yang juga berteduh di bawah payung warungnya. Bapak itu menatap Maya sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin paham bahwa motor mogok di tengah hujan bukanlah pengalaman menyenangkan. Di sela rasa kesal, Maya merasa sedikit lega, karena setidaknya ada orang lain di sekitar. Namun, dalam hati,
Ia bertanya-tanya, apakah montir yang tadi bicara di telepon, benar-benar akan datang menembus hujan seperti ini. Apalagi ia sendiri belum pernah bertemu. Rintik hujan semakin rapat. Pohon yang tadi menjadi pelindung, kini tak lagi cukup. Dari segala arah, Maya menarik resleting jaket sampai leher, mencoba menahan gigil. Sementara itu, di bengkel sederhana di pinggir jalan, seorang pemuda bernama Rizal baru saja selesai menyeka tangannya dari oli. Hari itu ia sebenarnya ingin cepat-cepat beres, karena langit sudah mendung sejak siang. Ia tahu benar, kalau hujan lebat datang, biasanya pelanggan jarang datang ke bengkel. Zal, beresin dulu tuh motor Supra di pojokan. Abis itu kita tutup aja. Hujannya udah ngumpul di awan tuh, ujar Pak Darto, pemilik bengkel yang sudah dianggapnya seperti bapak sendiri. Suaranya datar, tapi tegas. Iya Pak, jawab Rizal sambil mengangguk. Tangannya yang cekatan membuka baut terakhir, lalu memeriksa rantai motor yang baru selesai diservis. Belum sempat ia menaruh peralatan kerak, ponsel di kantong celananya bergetar. Di layar, tertera nomor tak dikenal. Rizal sempat ragu, tapi akhirnya ia tekan tombol hijau. Halo, bengkel Sinar Jaya. Bisa dibantu? Sapanya, sedikit mengeraskan suara, karena ia juga mendengar hujan mulai turun di atap seng bengkel. Suara perempuan terdengar di seberang, lembut, tapi jelas sedang berusaha terdengar tenang. Di tengah kondisi yang tak nyaman, perempuan itu Maya menjelaskan bahwa motornya mogok di dekat jembatan arah pasar, dan hujan deras mulai mengguyur. Rizal bisa membayangkan posisi itu. Jalanan agak sepi, hanya ada beberapa rumah di tepi, dan kalau hujan begini, orang-orang pasti enggan keluar. Oh, iya Mbak, posisi tepatnya di mana? Tanya Rizal, sambil mencari kertas dan ballpoint di meja. Maya memberikan petunjuk detail ada pohon besar di pinggir jalan, dekat warung kelontong. Rizal mengangguk sendiri, menandai di kepalanya lokasi tersebut. Baik, Mbak, saya Rizal, montir, di sini. Saya coba berangkat ya, tapi hujannya lagi kencang, jadi mungkin agak lama. Maya terdengar lega. Iya, Mas, tolong banget ya. Saya tunggu di sini. Begitu telepon ditutup, Rizal langsung mengambil jas hujan biru yang sudah agak pudar warnanya. Pak Darto yang memperhatikan dari meja kasir langsung mengernyit. Zal, kamu mau kemana? Lihat itu hujannya, kayak ditumpahin dari ember. Rizal menoleh sebentar. Ada mbak-mbak motornya mogok Pak, dekat jembatan arah pasar. Kayaknya sendirian. Lah terus, kan bisa nunggu hujannya reda dulu. Rizal menggeleng. Kalau dia nunggu, bisa kelamaan Pak. Lagian di situ sepi. Saya takutnya malah kenapa-kenapa. Pak Darto menghela napas panjang. Nada khawatir terdengar jelas. Ya sudah, tapi hati-hati. Jangan kebut-kebutan. Jalan licin. Siapa? Jawab Rizal sambil tersenyum tipis. Ia memasukkan kunci motor bebek tuanya, lalu mengambil tas peralatan yang sudah terbiasa ia bawa untuk panggilan darurat. Di dalamnya ada kunci pas, obeng, busi cadangan, dan beberapa perlengkapan kecil yang sering dibutuhkan. Begitu keluar bengkel, hujan langsung menyambutnya dengan deras. Butiran air menempar-nampar wajahnya, yang hanya terlindung oleh visor helm. Biram, angin membuat jas hujannya berkibar. Sementara sepatu kanvasnya mulai basah dari bawah. Perjalanan menuju jembatan tidak terlalu jauh, tapi di tengah hujan seperti ini, terasa lebih lama. Jalanan licin memaksa Rizal menurunkan kecepatan. Beberapa kali ia harus menghindari genangan yang dalam, yang kadang disembur oleh mobil lewat. Di perempatan kecil, ia sempat terpeleset sedikit saat melewati marka jalan yang licin. Untung, ia bisa menahan setang motor dan tetap tegak. Hampir aja, gumamnya sambil mengatur napas. Di sisi jalan, ia melihat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Ada yang menutup kepala dengan tas plastik, ada juga yang nekat bersepeda, walau hujan menusuk. Semua pemandangan itu membuat Rizal semakin yakin perempuan yang tadi menelepon pasti sudah kedinginan. Di tengah perjalanan, ia teringat masa kecilnya. Ayahnya dulu juga montir, dan pernah berkata, kalau orang minta tolong di jalan, jangan tunda. Kamu nggak tahu seberapa butuhnya dia waktu itu. Kata-kata itu menempel di hati Rizal hingga sekarang. Setelah sekitar 10 menit melawan hujan,
Akhirnya ia melihat dari kejauhan siluet pohon besar di tepi jalan. Di bawahnya, ada motor matic hitam yang berhenti, dan sosok perempuan yang berdiri sambil merapatkan jaket. Helmnya masih terpasang, dan dari cara ia berdiri, terlihat ia sedang menahan dingin. Rizal mengurangi gas, lalu menepikan motor tepat di depannya. Suara remnya nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. "Ini, Mbak, yang telepon tadi?" tanya Rizal sambil menurunkan visor helmnya, menatap Maya. Perempuan itu mengangguk, wajahnya sedikit lega. "Iya, Mas, terima kasih udah datang. Maaf yuk, deras banget." Rizal tersenyum tipis. "Namanya juga kerja, Mbak. Kalau nggak datang, malah kepikiran. Yuk, kita lihat motornya." Maya sedikit bergeser memberi ruang, sementara Rizal jongkok di depan motor, mulai memeriksa bagian mesin. Tangannya cekatan membuka cover kecil. Meski hujan membasahi hampir semua peralatan, Rizal meraih obeng dari tas peralatannya. Tangannya yang sudah terbiasa menghadapi mesin terasa mantap, walau basah kuyup. Sesekali ia harus menyeka wajahnya karena air hujan terus menetes dari helmnya. "Motornya tiba-tiba mati, Mbak," tanya sambil membungkuk memeriksa bagian depan. "Iya, Mas, tadi pas jalan biasa aja, terus kayak tersendat-sendat, nggak lama langsung mati total," jawab Maya sambil memeluk dirinya sendiri, mencoba menghangatkan tubuh. Rizal mengangguk pelan. Ia memeriksa busi terlebih dahulu. Saat dibuka, terlihat sedikit basah. "Kayaknya ini basah kena air, Mbak. Bisa jadi dari percikan hujan, atau ada yang bocor sedikit di bagian kabelnya," jelasnya. Maya mendekat sedikit, walau harus menahan rasa dingin di kaki yang mulai terasa kaku. "Sering banget ya motor mogok gara-gara busi basah? Kalau pas hujan deras begini, iya. Apalagi kalau ada celah kecil di covernya. Air gampang masuk," jawab Rizal sambil meniup busi dan mengelapnya dengan kain lap yang ia keluarkan dari saku jas hujan. Suara air hujan yang jatuh ke aspal semakin keras, seakan menegaskan bahwa mereka memang tidak punya pilihan selain bertahan di situ. Mobil-mobil melintas, menyipratkan air ke arah bahu jalan sambil bekerja. Rizal sesekali melirik Maya. Wajah perempuan itu tampak lelah, tapi berusaha tegar. Ia terlihat menahan dingin, tapi tidak mengeluh sama sekali. "Maaf ya, Mbak, kalau hujannya enggak segini deras, pasti lebih enak ngerjainnya," kata Rizal, berusaha mencairkan suasana. Maya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mas, saya malah berterima kasih banget udah mau datang. Padahal bisa aja Mas bilang nunggu hujan reda." Rizal terkekeh kecil. "Kalau nunggu, Mbak bisa keburu beku. Lagian saya nggak tenang kalau tahu ada orang nunggu sendirian di jalan." Obrolan kecil itu membuat waktu terasa lebih ringan. Rizal memasang kembali busi yang sudah dibersihkan, lalu mencoba menyalakan motor. Mesin berputar, tapi hanya sebentar sebelum mati lagi. Berarti bukan cuma busi," gumam Rizal sambil mengernyit. Maya sedikit cemas. "Waduh, kalau gitu gimana, Mas? Kita coba cek karburatornya ya. Kadang kalau hujan deras, begini, ada air yang nyelip ke situ," jawab Rizal sambil mengambil kunci pas. Proses membongkar karburator di tengah hujan tentu bukan hal mudah. Setiap baut yang dibuka terasa licin karena tangan basah. Rizal harus beberapa kali mengencangkan cengkeman. Maya yang melihatnya bekerja merasa tidak enak hanya berdiri diam. Ia mencoba memegang payung yang ia bawa, walau angin membuatnya susah diatur. "Mbak, nggak usah repot, nanti malah basah semua. Udah saya biasa begini," ujar Rizal sambil tersenyum singkat. Tapi Maya tetap bertahan, memayungi bagian tempat Rizal. "Bekerja, ya nggak apa-apa, Mas. Setidaknya peralatannya nggak terlalu kena air." Dalam hati, Rizal sedikit tersentuh. Jarang ada pelanggan yang mau repot-repot membantu seperti ini. Biasanya orang hanya menunggu dan bertanya-tanya kapan selesai. Sekitar 15 menit kemudian, Rizal berhasil membersihkan bagian yang ia curigai bermasalah. Ia memasang kembali semua komponen, lalu berdiri sambil menepok-nepok celananya yang basah. "Oke, kita coba lagi ya," katanya sambil memutar kunci starter. Terdengar suara mesin mulai menyala, tapi tidak stabil. Rizal menyesuaikan gas, memberi waktu agar bahan bakar kembali mengalir sempurna. Perlahan, suara mesin menjadi lebih halus.
Mata Maya berbinar. Hidup lagi, Mas. Ya ampun, saya udah takut harus dorong sampai rumah. Rizal tertawa kecil. Kalau dorong dari sini sampai rumah, bisa-bisa malah masuk angin. Hujan mulai sedikit mereda, walau masih ada rintik yang turun. Rizal menutup tas peralatannya, memastikan semua kembali rapi. Maya, yang masih berdiri di samping, merasa lega luar biasa. Rasa dingin yang tadi begitu mengganggu, kini tergantikan oleh rasa hangat karena masalahnya teratasi. Berapa ongkosnya, Mas? Tanya Maya sambil merogoh tas. Rizal menggeleng pelan. Udah, nggak usah, Tari. Cuma bersihin busi sama karbu. Lagian, saya juga senang bisa nolong di waktu yang pas. Maya terlihat kaget. Loh, tapi kan Mas udah susah-susah, hujan-hujanan datang ke sini. Yah, anggap aja latihan nyetir di hujan. Jawab Rizal santai, membuat Maya tertawa kecil. Hening, sejenak, keduanya hanya berdiri, mendengar suara sisa hujan yang menetes dari daun pohon. Ada rasa nyaman yang aneh mereka baru kenal, tapi seolah tidak benar-benar asing. Kalau gitu, saya pulang dulu ya, Mbak. Hati-hati di jalan, ucap Rizal sambil mengenakan helmnya kembali. Maya mengangguk. Iya, Mas, terima kasih banyak. Yah, semoga rezekinya lancar. Mereka berpisah di pertigaan jalan. Maya mengendarai motornya dengan hati-hati melewati genangan, sementara Rizal berbalik arah menuju bengkelnya. Maya tiba di rumahnya dengan pakaian setengah basah. Begitu masuk, ia langsung meletakkan tas di meja dan menaruh helm di atas rak dekat pintu. Rambutnya sedikit lepek karena keringat bercampur air hujan, tapi hatinya terasa hangat sambil menyalakan lampu ruang tamu. Maya teringat wajah Rizal yang dengan sabar membongkar mesin di tengah derasnya hujan. Ia bahkan tidak sempat menanyakan berapa umurnya atau sudah berapa lama bekerja di bengkel itu. Yang ia tahu hanya satu. Sore ini, ia ditolong oleh orang yang benar-benar tulus. Mas itu tadi, baik banget, gumamnya sambil tersenyum tipis. Meski tidak ada siapa-siapa yang mendengar, ia masuk ke kamar, mengganti pakaian dengan yang kering, lalu merebus air untuk membuat teh hangat. Uap dari cangkir yang baru diseduh membuat hawa dingin perlahan menghilang. Namun, bayangan kejadian di bawah pohon besar tadi terus berputar di kepalanya. Suara hujan di atap helm, aroma oli bercampur hujan, dan tatapan mata Rizal yang tenang di luar. Hujan sudah reda, hanya menyisakan tetesan air dari talang. Maya duduk di dekat jendela, menatap jalan yang basah. Ia jarang sekali merasa terkesan oleh orang asing. Tapi sore ini berbeda. Sementara itu, di bengkel Sinar Jaya, Rizal sedang mengganti bajunya yang basah kuyup. Pak Darto menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Gila kamu, Zal. Hujan segede itu. Masih aja nekat keluar. Untung gak kenopo-kenopa, katanya sambil menyeruput kopi panas. Rizal hanya tertawa kecil. Kalau enggak, gimana Pak? Kasihan dia nunggu sendirian. Lagian, saya udah biasa hujan-hujanan. Pak Darto menatap Rizal sebentar, lalu berkata, dengan nada setengah menggoda, dia cantik nggak? Rizal mengangkat alis, lalu tertawa. Pak ini, malah nanya begitu, saya nggak kepikiran ke situ. Yang penting, motornya hidup lagi. Namun, setelah itu Rizal diam sebentar. Wajah Maya memang sempat terlintas di pikirannya sederhana. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya mudah diingat. Ia tak tahu apa tepatnya. Mungkin karena senyumnya yang muncul di tengah udara dingin. Atau cara ia tetap memayungi meski angin kencang. Malam itu, masing-masing kembali ke rutinitasnya. Maya sibuk menyiapkan makan malam sederhana, sementara Rizal membantu membereskan bengkel sebelum pulang. Tapi rasa penasaran di hati keduanya sama. Siapa sebenarnya orang yang baru saja mereka temui? Keesokan harinya, langit cerah. Maya berencana pergi ke pasar untuk belanja mingguan. Motor matiknya kini terasa normal, hasil servis singkat dari Rizal kemarin. Namun, sebelum berangkat, ia memandangi motornya sebentar. Ada rasa ingin lewat bengkel Sinar Jaya, sekadar untuk bilang terima kasih sekali lagi. Setelah membeli sayur dan beberapa kebutuhan dapur, Maya memilih rute yang sedikit memutar rute yang akan membawanya melewati bengkel itu. Saat tiba di depan, ia melihat pintu bengkel sudah terbuka lebar.
dan di dalamnya Rizal sedang jongkok, memperbaiki motor bebek tua. Maya memberanikan diri berhenti. "Mas Rizal," sapanya sambil melepas helm. Rizal menoleh, sedikit kaget tapi langsung tersenyum. Mbak Maya ya? Wah, tumben lewat sini. Sengaja Mas mau bilang terima kasih sekali lagi buat kemarin," ujar Maya sambil mengulurkan sebuah kantong plastik kecil. "Ini ada sedikit oleh-oleh, nggak seberapa, tapi semoga suka." Rizal melihat isi kantong itu kue pisang buatan pasar. Ia terkekeh. "Wah, makasih banget Mbak. Ini kesukaan saya loh." Pak Darto yang duduk di meja kasir ikut menoleh, memasang senyum penuh arti. "Wah, tamu spesial nih. Kenapa nggak sekalian minum teh di sini Mbak?" Awalnya Maya menolak dengan sopan. Tapi karena Rizal ikut membujuk, akhirnya ia setuju duduk sebentar di kursi kayu pojok bengkel. Obrolan mereka mengalir ringan tentang motor, hujan kemarin, dan sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Bagi Maya, pertemuan kedua ini terasa lebih nyaman. Ia jadi tahu kalau Rizal sudah 3 tahun bekerja di bengkel itu dan pernah bercita-cita punya bengkel sendiri. Bagi Rizal, ini kesempatan untuk tahu bahwa Maya bekerja di sebuah toko buku di kota dan tinggal sendirian sejak orang tuanya pindah keluar daerah. Waktu terasa cepat. Setelah sekitar setengah jam, Maya pamit pulang. "Nanti kalau motor saya rewel lagi, saya tahu harus hubungi siapa," katanya sambil tersenyum. Rizal hanya mengangguk. "Siap Mbak, tapi semoga motornya nggak rewel, biar Mbak nggak repot." Maya melaju pergi, meninggalkan aroma kue pisang yang masih tertinggal di bengkel. Rizal memandangi jalan sebentar, lalu kembali bekerja. Beberapa hari berlalu, sejak pertemuan kedua itu, cuaca di kota kecil mereka cukup bersahabat. Walau kadang sore diselimuti awan mendung, Maya menjalani hari-harinya di toko buku seperti biasa, melayani pembeli, menyusun rak, dan mengurus stok baru. Namun, sesekali pikirannya melayang pada sosok montir yang menolongnya di tengah hujan itu. Sementara itu, Rizal juga tetap sibuk di bengkel. Ia tidak pernah berani menghubungi Maya lebih dulu. Lagi pula, mereka baru bertemu 2 kali. Tapi ia tidak memungkiri, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Hingga suatu sore, saat matahari sudah condong ke barat, Maya yang baru keluar dari toko buku mendapat telepon dari tetangganya. "Mbak Maya, di rumah mati listrik dari tadi. Saya dengar kabel di tiang depan rumah, kayaknya ada yang kebakar," kata suara di seberang. Maya sedikit panik. Rumahnya memang cukup tua, dan beberapa kabel di sekitar tiang listrik pernah diperbaiki seadanya. Ia khawatir jika dibiarkan, bisa berbahaya. Ia buru-buru pulang, tapi begitu sampai, terlihat memang ada kabel yang terkelupas dan sedikit menghitam di ujungnya. Karena posisi kabel itu rendah, ia takut kalau sampai tersentuh orang. Maya berdiri bingung di depan rumah, memikirkan siapa yang bisa dimintai bantuan cepat. Entah kenapa, wajah Rizal langsung terlintas di pikirannya, bukan karena ia montir motor, tapi karena ia pernah bilang sedikit mengerti soal kelistrikan rumah saat mereka ngobrol di bengkel beberapa hari lalu. Dengan sedikit ragu, Maya mengirim pesan singkat, "Mas Rizal, maaf ganggu, kabel di depan rumah kayaknya bermasalah. Bisa lihat sebentar nggak?" Tak sampai 5 menit, balasan datang. "Oke Mbak, saya kesana sekarang." Tak lama kemudian, suara motor mendekat. Rizal turun dengan tas kecil berisi peralatan. Wajahnya terlihat serius, tapi tetap tersenyum. "Mana kabelnya Mbak?" tanyanya. Maya menunjuk ke tiang di tepi pagar rumah. "Itu Mas, tadi sempat nyala api kecil, tapi sekarang udah mati. Saya takut kalau nanti nyambung lagi." Rizal mengamati kabel itu, lalu mengangguk. "Kayaknya ini kabel sambungan lama yang isolasinya udah lepas. Saya bisa perbaiki sementara, tapi nanti tetap harus minta teknisi listrik resmi buat ganti total, biar aman." Ia lalu meminjam tangga lipat dari tetangga. Memanjat perlahan, Maya menahan tangga di bawah, memastikan Rizal seimbang. Dari bawah, ia melihat Rizal bekerja dengan hati-hati, memotong bagian kabel yang rusak, dan menyambungnya kembali dengan pelindung baru. Butuh sekitar 20 menit, hingga semua selesai. Rizal turun sambil menghela napas. "Oke, sementara udah aman, tapi ingat Mbak, ini cuma perbaikan darurat, nanti harus diganti kabelnya."
Maya mengangguk, lega. Mas, saya benar-benar berterima kasih. Kalau nggak ada Mas, saya bingung mau minta tolong siapa. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi nggak banyak kerjaan di bengkel, jawab Rizal sambil merapikan alatnya. Mereka lalu duduk sebentar di teras. Maya menuangkan teh hangat untuk Rizal sebagai ucapan terima kasih. Sore itu terasa tenang, angin membawa aroma, tanah yang lembab, dan langit mulai berwarna jingga. Mas, saya penasaran, kok mau sih datang bantuin orang Yujin Yuenan atau ngerjain hal yang gak dibayar? Tanya Maya tiba-tiba. Rizal terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Entah ya Mbak, mungkin karena saya juga pernah di posisi butuh bantuan, tapi nggak ada yang mau datang. Jadi kalau saya bisa nolong orang lain, ya saya lakukan. Rasanya enteng aja di hati. Jawaban itu membuat Maya terdiam. Ada rasa hormat yang muncul, juga kekaguman yang tak ia sadari sebelumnya. Sebelum Rizal pamit, Maya memberikan sekantong pisang goreng hangat yang baru saja ia beli dari warung dekat rumah. Biar ada cemilan di jalan pulang, katanya. Rizal tertawa kecil. Wah, nanti saya jadi sering-sering ke sini. Kalau tiap datang dikasih pisang goreng, mereka berpisah dengan senyum. Kali ini, Maya menatap motor Rizal yang semakin menjauh. Dengan perasaan berbeda, ada rasa aman yang aneh. Seolah ia tahu bahwa kapanpun ada masalah, orang itu akan datang tanpa banyak tanya. Di bengkel, Rizal menaruh kantong pisang goreng itu di meja. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Sampai suatu malam, kota kecil itu diguyur hujan deras, disertai angin kencang. Hujan kali ini jauh lebih lebat dari hujan saat motor Maya mogok dulu. Petir sesekali membelah langit, membuat suasana sedikit mencekam. Di rumahnya, Maya sedang menutup semua jendela ketika tiba-tiba listrik padam. Lampu mati dan rumah gelap gulita. Ia menyalakan senter dari ponselnya, mencoba mencari lilin di laci dapur. Namun, sebelum lilin menyala, terdengar suara benda berat jatuh di depan rumah. Maya keluar untuk memeriksa. Ternyata, salah satu dah besar dari pohon mangga tetangga patah, menimpa kabel listrik, dan sebagian pagar rumahnya. Air hujan terus mengguyur, membuat kabel itu terlihat berbahaya. Maya panik. Ia ingat pesan Rizal tentang kabel yang pernah rusak waktu itu dan kali ini kondisinya lebih parah. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Rizal. Maaf banget, ganggu malam-malam. Ada dahan pohon jatuh, kena kabel depan rumah. Saya takut Mas. Rizal hanya menjawab singkat. Tahan sebentar, Mbak. Saya on the way. Tak sampai 15 menit. Suara motor menderu di tengah hujan. Rizal datang dengan jas hujan tebal dan membawa senter kepala. Wajahnya serius, namun tetap memberi senyum kecil saat melihat Maya. Masuk dulu. Mbak, hujan deras begini. Bahaya kalau berdiri di luar, katanya. Maya mengangguk, tapi Rizal langsung memeriksa kondisi kabel di luar. Ia berjalan hati-hati, memastikan tidak menyentuh bagian yang mungkin beraliran listrik. Setelah menilai situasi, Rizal memutuskan memanggil petugas PLN lewat kenalan di kotanya. Sambil menunggu, ia membantu menyingkirkan dahan pohon yang menghalangi pintu pagar, meski hujan belum juga reda. Maya berdiri di teras, memayungi Rizal dengan payung besar. Mas, nanti masuk angin loh, katanya. Rizal tertawa kecil. Udah biasa, yang penting rumah Mbak aman dulu. Sekitar setengah jam kemudian, petugas PLN datang dan memutus aliran listrik sementara. Setelah kondisi aman, Rizal dan Maya duduk di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lilin. Hujan di luar masih deras, tapi suasananya hangat. Mas, saya nggak ngerti lagi gimana cara bilang terima kasih. Rasanya, kok Mas, selalu ada pas saya butuh bantuan, ucap Maya pelan. Rizal menatapnya, lalu tersenyum. Mungkin memang jalannya begitu Mbak. Kadang kita nggak bisa pilih kapan ketemu orang. Tapi kalau udah dikasih kesempatan, ya dijalani aja. Hening sejenak, hanya suara hujan dan gemericik air di talang yang terdengar. Maya menghela napas. Kalau dipikir-pikir, semua ini berawal dari motor saya mogok di tengah hujan. Kalau waktu itu saya nggak nekat keluar rumah, mungkin kita nggak akan kenal. Rizal mengangguk. Bisa jadi, tapi saya percaya ada alasan kenapa kita ketemu. Di waktu yang aneh itu, perbincangan mereka berlanjut ringan tentang hujan, pekerjaan,
dan sedikit cerita masa lalu. Maya menceritakan bagaimana ia sempat merasa sendirian sejak orang tuanya pindah. Sementara Rizal bercerita tentang mimpinya membuka bengkel kecil di rumahnya sendiri. Saat hujan mulai mereda, Rizal berdiri. Oke, listriknya nanti saya pastikan aman setelah petugas balik besok. Sekarang Mbak istirahat aja. Maya mengantar Rizal sampai teras. Mas, sekali lagi, terima kasih. Saya nggak tahu kenapa, tapi tiap Mas datang, rasanya rumah ini nggak terlalu sepi. Rizal terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. Kalau begitu, saya nggak keberatan datang lagi. Bukan cuma pas ada kabel putus atau motor mogok. Maya tersenyum. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya. Saya tunggu Mas. Rizal mengenakan helmnya, lalu melaju pelan di jalanan basah yang masih berkilau sisa hujan. Maya berdiri memandanginya sampai motor itu hilang di tikungan. Di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Begitu juga Rizal, yang malam itu pulang dengan perasaan berbeda seolah hujan dan kejadian-kejadian kecil itu memang sengaja diciptakan untuk mempertemukan mereka.